warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng, ngoding bareng tentang bahasa pemrograman C++. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngoding bareng. Semoga pada penjelasan kali ini atau kesempatan kali ini kita bisa memahami fungsi-fungsi tersebut dengan cepat. Semoga dapat memahaminya. Ayo kita mulai ngodingnya. Oke, kita akan langsung ngoding untuk program pertama kita. Ini sebenarnya udah ditulis, kita tulis ulang aja ya. Kita hapus dari sini. Oke, pertama kita akan jelasin apa itu hashtag. Nah, hashtagnya di sini adalah include IOStream. Jadi include IOStream ini adalah file header yang berfungsi untuk menarik atau memanggil fungsi IO. I itu input dan O itu output. Kemudian using namespace itu adalah apa? Using namespace itu adalah perintah yang dapat digunakan untuk memerintah si compiler untuk mendeklarasikan bahwa aplikasi compiler itu menyatakan kita akan menggunakan seluruh berkas dari kelas tersebut. Jadi untuk semua dari sini sampai bawah itu kita bakal minta tolong si compiler bahwa bilang ini yang bakal harus dikompil sama si compilernya gitu ya. Kemudian integer main itu berfungsi untuk apa sih fungsi integer main? Nah, fungsinya itu adalah dia bakal bilang bahwa ini adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi integer main wajib disertakan juga dengan menaruh return O ya. Nanti kita di ujungnya kita taruh return O. Nah, jadi apa yang bakal dibaca sama si program adalah dari atas integer main sampai ke bawah nanti ya. Oke. Kita taruh dulu returnnya. Nah, oke. Return O return 0 return 0 titik koma ya. Oke, sekarang kita mulai ngodingnya. Pertama kita bikin deklarasi untuk variabelnya. Kita pakai integer karena integer itu adalah tipe data yang tanpa desimal. Kalau teman-teman pakai yang desimal, nanti teman-teman boleh pakai yang float. Oke, integer x, kemudian integer sama dengan kita hitung di sini sebagai 100 ya. Kemudian kita panggil fungsi loopingnya, kita pakai while. Kemudian kita tulis di sini bahwa x-nya itu lebih dari sama dengan 65 ya. Kemudian kita buka kurung, tutup kurung lagi. Ini berarti bahwa looping apa saja yang bakal di looping sama fungsi while ini. Nah, yang ada di dalamnya nanti ya. Terus kita tulis di sini bahwa kita outin si x-nya. Kita out. Kemudian apa yang bakal si out si x-nya. Jadi pakai tanda double kurang dari kayak gini, kemudian x, kemudian titik koma. Kemudian x-nya berkurang berapa? Nah, kita kasih intervalnya di sini. X sama dengan x dikurang 5. Jadi setiap pertambahan x ke samping atau ke bawah itu bakal dikurangin 5. Jadi kan x-nya mulai dari 100 nanti 195, 90 gitu ya. Kemudian kita titik koma. Udah sampai sini kita coba compile. Ada yang salah teman-teman. Coba apa nih yang salahnya? Return 0 titik koma. Coba kita tulis ulang ya. Return 0 titik koma. Kita coba ya. Coba kita nggak usah pakai return ya. Sangat jalan ya nih. Oke, bisa ya. Nah, hasilnya bakal kayak gini nih. Jadi 195, kemudian 90, kemudian 85, kemudian 80 terus sampai 65. Jadi looping di sini kan kita udah deklarasi itu tadi. Jadi ada 100. Kita bilang bahwa si x-nya ini berukuran 100. Jadi kita asumsikan x-nya 100. Jadi dia bakal mulai dari 100. Kemudian dia bakal di looping. Pokoknya dia bakal nge-loopingnya
sampai di atas 65 dan 65 juga masuk. Dah. Jadi kita bakal ngeloopingnya sampai 65, kemudian loopingnya berinterval berapa? Berjarak berapa? 5. Jadi X-nya dikurang 5, jadi dari 100 bakal dikurang 5 sampai 65. Begitu ya. Teman-teman udah paham ya? Oke, kita bakal lanjut ke kuis selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk ngoding program yang kedua ya. Jadi program yang kedua ini juga ada loopingnya. Nah, di sini kita bakal men-cout-kan nama kita sebanyak seberapa yang kita mau. Oke, pertama kan tadi kita udah belajar apa itu fungsi hashtag, IO-nya itu fungsinya apa, kemudian using namespace sebagai apa, kemudian integer main sebagai apa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke program selanjutnya. Pertama kita tulis dulu nih ya, kita tulis dulu char. Kenapa kita pakai tipe data char? Karena yang akan kita mainkan di sini adalah tipe data nama, dan nama ini masuk ke dalam tipe data yang disebut dengan char atau karakter. Jadi per karakter kan. Nah, jadi kita pakai char di sini untuk deklarasi variabelnya. Kemudian kita pakai integer juga. Integer ini sebagai apa? Integer ini untuk fungsi dari perulangan kita sendiri tadi. Jadi nanti kita kan pakai perulangan tuh. Perulangan untuk memanggilkan namanya berapa kali. Nah, kita pakai integer. Kemudian kita cout. Kita cout. Masukkan nama Anda. Masukkan nama Anda. Kemudian kita tulis handle. Handle itu fungsinya apa? N, akhir, L itu singkatan dari line. Jadi untuk mengakhiri line kita tulis pakai handle. Jangan lupa tetap ada si dua tanda kurang dari ini ya. Kemudian kita tulis untuk codingan supaya program bisa nerima namanya tadi. Kan kita udah ngeluarin tuh, masukkan nama Anda. Gimana supaya program mau nerima namanya? Nah, kita tulis di sini nama, kemudian koma, berapa angka boleh namanya? Ada 60 ya. Jadi karakter yang boleh itu berukuran 60 karakter. Titik koma. Chain line itu fungsinya sebagai apa? Supaya ketika kita masukkan namanya, kalaupun kita pakai spasi, dia bisa lurus gitu. Dia kalau di misalnya Idha Pratama, sebenarnya kan kalau Idha Pratama dihitung 2 karakter. Nah, supaya tetap lurus kita pakai fungsi chain line. Kemudian kita tulis fungsi untuk loopingnya while, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian X kurang dari sama dengan 3, kemudian kita enter kan, kemudian kita buka tutup kurung, buka kurung untuk membuka fungsi dari while-nya itu sendiri. Kemudian kita cout, kita tuliskan cetak nama saya ke, cetak nama saya ke, nah kemudian kita pasang logo yang kurang dari 2 kali itu untuk kita pasang ke X. Jadi X-nya kan bakal looping 3 kali tuh. Jadi dia bakal cetak nanti nama saya yang pertama, nama saya yang kedua, nama saya yang ketiga gitu ya. Kemudian kita pakai handle supaya dia rapi. Jadi nanti hasilnya dia bakal ke bawah ya. Kemudian kita turunin X plus sama dengan 1 ya. Jadi X-nya itu bakal nambah gitu ya. Jadi nambah berapa? Nambahnya 1. X plus sama dengan 1 titik kurung titik koma. Kemudian kita tulis cout lagi. Kita tulis cout. Kemudian kita tulis apa? Nama saya adalah kemudian
handle. Kemudian kita pakai nama saya adalah, nah gimana caranya? Kita kan dia bingung tuh, dia bakal nulis apa nama sayanya. Nah, kita kan tadi udah sebelumnya udah masukin nama tuh, kita tinggal tulis di sini nama. Kemudian kita pakai lagi yang dua ini untuk handle supaya rapi, supaya dia ke bawah ya. Oke, udah nih. Kemudian kita turun. Oke, kita coba ya, compile. Kita tulis nama kita misalnya di sini H Pratama. Nah, ini kan ada spasi, harusnya dia bisa tuh. Nah, nanti kita tulisnya tetap begini ya, Idha Pratama, walaupun 2 karakter tapi dia tetap lurus. Kalau kita nggak pakai cingget, nah nanti dia bakal error. Kenapa? Dia bakal mengiranya 2 karakter. Nah, kita tadi kan minta tolong buat ngelupingnya 3 kali itu di sininya, ngelupingnya 3 kali ya. Kita bisa tuh kalau pengen 4 kali ngelupingnya di sini nih, tinggal ganti jadi 4. Kita compile ulang. Misalnya Idha, coba tuh 4 kali ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.